Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra Pratama Esa dengan NPM 202314500933. Perkenalkan, nama saya Husna Cipta Nur Aini, NPM 202314500923. Halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Lawrence Renifen dengan NPM 202414570020. Saya di sini menjelaskan salah satu materi mata kuliah dari strategi belajar dan pembelajaran, yaitu sumber dan media pembelajaran. Sebenarnya apa sih dimaksud dari sumber pembelajaran? Sumber pembelajaran ini baik berupa data, baik berupa orang maupun wujud tertentu yang bisa mendukung proses pembelajaran dari peserta didik. Nah, di sini tuh ada dua jenis, yaitu ada yang sistemnya terpisah maupun ada yang campuran atau biasanya disebut kombinasi. Yang dimana ini bisa mencapai tujuan dan maksud dari peserta didiknya juga. Misal kayak peserta didiknya punya tujuan, terus kita tuh bisa mencapai tujuan tersebut dengan baik melalui sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa disebut sumber belajar asal sumbernya itu bisa berupa positif. Kalau sumbernya itu berupa negatif, itu nggak bisa dinamakan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya ini ada konsepsi dari sumber belajar. Konsepsi dari sumber belajar itu ada 4. Yang pertama ada materi. Maksud dari materi ini adalah materi yang diturunkan, misal dari Kemendikbudristek, terus diturunkan ke satuan pendidikan, dari satuan pendidikan bisa di kepala sekolah. Kepala sekolah itu pasti mengadakan rapat dengan guru-guru, apa sih yang disampaikan dari Kementerian Pendidikan. Nah, dari guru baru diturunkan penyampaian yang didapat dari kepala sekolah kepada murid-muridnya atau kepada para peserta didik. Jadi peserta didik mendapatkan materi yang berasal dari luar. Itu salah satu contohnya. Nah, selain itu bisa juga materi berupa baik dari lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar. Nah, konsepsi sumber belajar yang kedua ini ada peralatan dan perlengkapan. Ini itu mendukung proses pembelajaran dari para peserta didik, entah itu pembelajaran di luar maupun pembelajaran di luar kelas. Contoh dari peralatan itu ada misalkan kayak device-nya, perangkatnya berupa HP, laptop, atau yang lainnya, atau PC, atau komputer. Terus juga bisa berupa proyektor, ada juga papan tulis, spidol, penggaris papan tulis, meja, kursi, buku, modul, dan gedung sekolah, dan masih banyak lagi. Terus juga yang ketiga dari konsepsi belajar ini ada orang. Nah, maksud dari orang ini adalah kayak tadi maksud saya itu dari pengajar, terus juga dari orang-orang sekitar yang memberikan kita materinya, memberikan kita pembelajaran. Apa sih pembelajaran yang kita dapat. Selanjutnya ini ada yang keempat ada kondisi atau setting atau tempatnya gitu, latarnya. Ini itu contohnya tuh ada lapangan, ada ruang kelas, ada taman, terus juga tempat bermain, dan masih banyak lagi lapangan. Pokoknya masih banyak lagi itu contohnya. Bisa juga dipakai buat proses pembelajaran. Nah, ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama ini ada pesan. Nah, maksud dari pesan ini kayak tadi kan, pesannya itu misalkan bisa melalui pesan tersirat maupun tersurat gitu kan. Kalau misalkan pesan tersirat itu kan kayak misal kita langsung diucapin gitu, langsung dijelasin sama tenaga pendidikan, sama orang-orang ahlinya, entah itu di ahli masyarakat, di masyarakat tertentu, di lingkungan tertentu, maupun di lingkungan internal gitu, lingkungan sekolah contohnya, atau lingkungan formal. Nah, yang kedua ini ada pesan. Pesannya itu dari orang atau tenaga pendidik. Pesannya itu disampaikan melalui orang. Kalau misalkan kayak kita, contoh istilahnya disampaikan oleh kalau anak kuliah oleh dosen, kalau anak sekolah itu oleh guru gitu. Terus juga yang ketiga ini ada bahan dan program. Maksud dari bahan dan program ini apa? Misal bahannya ini kita tuh mau menyampaikannya ini lewat apa gitu. Terus programnya apa? Misal programnya ini sosialisasi di masyarakat gitu.
Nah, ada alatnya ini kayak tadi yang udah saya jelasin di awal, yaitu misal contoh ada alatnya tuh kayak perangkat yang mendukung atau device yang mendukung gitu. Terus yang kelima ini ada metode dalam pembelajaran ini banyak nih, ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, ataupun metode kalau misalkan kayak saling tukar pikiran gitu. Terus yang terakhir ini ada latar. Nah, latar ini sama yang kayak sudah tadi saya jelasin juga, itu kayak misalkan latar tempat gitu, latar tempat proses pembelajaran yang mendukung, kayak misal di lapangan, di ruang kelas, di gedung, di dalam gedung gitu kan, di taman, ataupun di banyak lah gitu. Ciri-ciri sumber belajar ini juga ada dong pastinya. Nah, yang pertama ini bisa merubah daya kekuatan, ataupun bisa juga kalian tuh bisa merubah tingkah laku. Bisa yang tadinya tingkah lakunya menjadi negatif, kalian bisa merubah tingkah laku kalian menjadi hal-hal yang positif. Karena sumber belajar ini juga sumber belajar dari hal-hal yang positif, jadi terpengaruh juga di diri kalian. Terus juga ada sumber belajar yang secara sendiri-sendiri. Nah, sumber belajar ini ada dua bentuk juga nih, yaitu sumber belajar yang dirancang sama sumber belajar yang tinggal dipakai gitu. Nah, jadi hal itu yang bisa dapat saya sampaikan, materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada prinsip pengembangan. Prinsip pengembangan ada 3 macam. Yang pertama itu dasar pengembangan. Perlunya pengembangan sumber belajar di satuan pendidikan didasari oleh pertimbangan seperti waktu, gaya belajar, peserta didik, dan sumber belajar. Yang kedua ada tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan sumber belajar dapat dilihat dari 2 konteks, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang ketiga itu ada komponen pengembangan. Komponen sumber belajar yang diperlukan dikembangkan dengan hal berikut, yaitu ada pesan, orang, bahan, alat, produser, lingkungan, dan pengelolaan. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam belajar mengajar, sehingga dapat merangsang pengertian dan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya ada fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu media sebagai sumber belajar, artinya media pembelajaran dapat berfungsi untuk menggantikan fungsi guru dalam proses pembelajaran dengan pendekatan teacher center. Yang kedua, fungsi semantik adalah kemampuan media pembelajaran menambah perbendaharaan, atau artinya makna dalam pembelajaran kajian tentang simbol-simbol kebahasaan dengan benda-benda yang lain selain dirinya, dengan merujuk pada apa yang dimaksud dan pada apa yang dirujuk. Yang ketiga itu ada fungsi manipulatif pada media pembelajaran, yaitu kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi, dan mentransportasi suatu peristiwa atau objek. Yang keempat ada fungsi psikologis dalam media pembelajaran, yaitu kemampuan media pembelajaran untuk mempengaruhi kondisi mental, pikiran, dan kelakuan manusia. Yang kelima ada fungsi sosial kultural dalam media pembelajaran, yaitu kemampuan media pembelajar dalam mengatasi penghambatan sosiokultural antar peserta didik dalam berkomunikasi pada proses pembelajaran. Sosiokultural sendiri berkait dengan segi sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, yaitu Farhan Putra. Manfaat media. Yang pertama, media yang menyajikan informasi secara visual dengan menggunakan gambar, diagram, video, atau animasi dapat membantu para pembelajar memahami konsep dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat memberikan contoh konkret untuk mendemonstrasikan konsep yang diajarkan, di mana hal ini membantu para pembelajar memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga, media yang berfungsi secara interaktif akan membuat pengalaman belajar yang interaktif lebih menyenangkan dan memotivasi para pembelajar untuk lebur dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir ada
media dapat menyajikan informasi secara bertahap dari yang sederhana hingga kompleks. Yang selanjutnya ada tantangan media pembelajaran. Yang pertama ada teknologi mahal, yang kedua ada pengajaran harus lebih paham daripada pembelajar, yang ketiga memerlukan konten terprogram, yang keempat gangguan teknis, yang terakhir ada menyebabkan ketergantungan. Kesimpulan, sumber dan media pembelajaran adalah bahwa keduanya sangat penting untuk proses belajar yang efektif. Sumber belajar merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, termasuk buku, artikel, video, dan pengalaman langsung. Media pembelajaran di sisi lain adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pengalaman belajar. Oke teman-teman, jadi segitu aja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.